Bapak, Ibu, dan Saudara GKJ Bandungan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bertemu dalam renungan rohani hari ini. Renungan rohani kali ini, ayat bacaan akan diambilkan dari Matius 5, ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Demikian firman Tuhan. Tema renungan rohani hari ini adalah kebahagiaan versi Tuhan Yesus. Kebahagiaan pada umumnya diidentikan dengan kondisi yang baik. Kekayaan, kesuksesan, dan kuasa biasanya menjadi prasyarat untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu, bagaimana memperoleh kebahagiaan menurut Tuhan Yesus? Mengawali khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus berbicara tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Syarat untuk memperoleh kebahagiaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sangat kontradiktif dengan konsep dunia. Misalnya, orang yang miskin, berduka cita, lemah lembut, lapar, dan hauslah yang disebut berbahagia. Setiap ucapan berbahagia dari Tuhan Yesus adalah mengenai berkat. Kata diberkati memiliki makna sesuatu yang hanya kita dapatkan di dalam Allah. Kata ini juga bermakna sebagai sebuah pengalaman ketika kita mengikuti Tuhan Yesus dan cara hidup serta ajarannya. Kata diberkati memiliki arti bahwa kita bergantung pada Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kita hidup menurut nilai-nilai kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga tersebut tidak didasarkan pada kekayaan dan kekuasaan. Nilai-nilai kerajaan surga didasarkan pada 1. Kesadaran terhadap keberadaan diri kita di hadapan Allah sebagai orang berdosa. 2. Kehausan akan firman dan kebenaran Allah. 3. Sikap lemah lembut. 4. Murah hati. 5. Menjaga kesucian. 6. Dan pembawa damai. Untuk melakukan semua hal di atas, dibutuhkan pemberian dan pengorbanan diri. Kebahagiaan berdasarkan nilai-nilai kerajaan surga tidak diukur dari seberapa banyak harta dan kuasa yang kita kumpulkan dalam dunia ini. Kebahagiaan diukur berdasarkan seberapa banyak kita memberi dan mengorbankan diri untuk mengikut Yesus Kristus. Sebagai murid Tuhan Yesus Kristus, kita seharusnya belajar memberi yang terbaik ketika mengikutinya.
Kita diundang oleh Dia untuk menjadi pribadi yang murah hati dan membantu sesama yang membutuhkan. Kemurahan hati tersebut adalah salah satu wujud kebahagiaan kerajaan surga yang kita rasakan di dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersaat teduh sejenak dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kepada kami nilai-nilai kerajaan surga yang Kau kehendaki dari kami. Kiranya Kau berikan kami kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk dapat melakukan nilai-nilai yang telah Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.